Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana reaksi dia ketika dia tahu kamu sudah memilih untuk move on darinya. Oke, dianya boleh kalian fokuskan siapa mantan kalian. Dan sebutkan namanya di dalam hati, jadi bagaimana reaksi dia. Oke, mulai ya. Two of Cup reverse, kemudian Ace of Cup reverse juga, Four of Cup reverse, Queen of Cup reverse, Ten of Pentacles, Knight of Swords. Okay, Two of Cup reverse, Ace of Cup reverse, Four of Swords reverse, Queen of Wands reverse, Ten of Pentacles, and Knight of Swords. Ya, aku lihat di sini karena ada Two of Cups yang reverse, jadi orang ini cukup egois ya, mendominasi dan suka mengadili pasangannya. Dan nampaknya hubungan kalian itu memang sudah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya kesepakatan di antara kalian, kemudian ya hubungannya hancur. Memang awalnya dia itu sangat hangat banget ya, sangat peduli sama kamu, tapi makin kesini-sini seiring berjalannya waktu dia mulai berubah, mulai dingin, mulai tidak peduli ya, sehingga hubungan ini tuh nggak seimbang. Dan juga orangnya egois, gengsian, kemudian mendominasi hubungan, dan juga dipengaruhi oleh pengkhianatan di sini ya, menghadirkan orang lain gitu ya, menghadirkan pihak ketiga di sini, sehingganya hubungan ini hancur, berpisah, bercerai seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini ketika dia tahu kamu move on, ya, aku lihat di sini dia ini apa namanya, dia itu berpikir bahwa ternyata hubungan percintaan itu punya sisi negatif ya, sisi negatif yang apa tuh namanya, intinya dia tidak lagi percaya pada yang namanya percintaan gitu ya, tidak percaya lagi pada percintaan karena aku lihat di sini dia gengsinya terlalu tinggi, dan bisa jadi dia akan lebih sulit untuk menjalin hubungan percintaan. Kalau misalkan dia di sini belum memiliki pasangan ya, berarti memang tipe atau selera dia pada pasangan itu memang sangat tinggi. Tapi kalau dia di sini sudah memiliki pasangan, ya dalam hubungan percintaan dia itu nggak akan mulus ya sampai berkomitmen serius. Kenapa? Karena dia di sini masih dipengaruhi oleh rasa sakit hati dia di masa lalu yang menyakiti dia gitu ya, kandas begitu saja, tidak ada perjuangan seperti itu. Dan ketika dia tahu gitu ya kamu udah move on gitu, dia benar-benar kehilangan sentimen dia gitu ya, jadi kayak sedih, lesu gitu ya, kayak hilang harapan seperti itu ya. Dan aku rasa mungkin memang dia akan berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan suatu harapan yang baik
ya dari hubungan percintaannya, atau ya itu tadi sampai berkomitmen serius. Dan tapi ya walaupun dia berpikir seperti itu, dia mencoba untuk menyembuhkan luka hati dia, ya, mencoba untuk melepas kamu yang sudah move on, kemudian ya melanjutkan hidup dia gitu. Dia lebih memfokuskan pada diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, kemudian ya dia, apa namanya, mulai mengikhlaskan kamu juga kan, dan, apa namanya tuh, ya mulai menerima gitu ya, menerima, keadaan sesungguhnya gitu, apa yang terjadi. Dan aku lihat di sini dia akan mencoba untuk membuka diri lagi, berbaur lagi dengan, kehidupan sosial dia seperti biasanya. Intinya dia di sini ya akan menyembuhkan, eee, ketergantungan dari kamu, kemudian, menjadi apa ya, orang yang seperti biasanya aja gitu ya, nggak nggak terlihat galau, tapi sebenarnya di hati juga galau dan pusing ya, harus gimana, harapannya sudah hilang gitu. Ya, dan aku lihat di sini memang, eee, dia akan belajar ya, belajar untuk lebih berkomunikasi dengan pasangan, lebih komunikatif gitu. Terus juga, dia akan lebih percaya diri ya nantinya kepada pasangan, dia mencoba belajar. Jadi dia mengevaluasi selama ini, apa sih yang, kurang dari dia sehingganya kamu itu sampai bisa move on dari dia, sebegitu mengesalkannya kah dia, kayak gitu. Jadi dia akan mencari dan mengevaluasi sebenarnya di mana letak, eee, apa namanya, kesalahan dia. Kemudian aku lihat memang orang ini itu orangnya emosinya sering berubah-ubah ya, dan sering tidak terkontrol, selalu meledak-ledak gitu kalau marah. Jadi kalau emosian tuh sering sering, apa namanya itu, terlalu, apa ya, berapi-api gitu, terlalu banget lah emosinya gitu, dan ini sering sering berubah-ubah. Kemudian, dia ini akan lebih cepat merasa kayak kehilangan minat tentang apapun ya. Kalau dia punya hobi, dia tuh kayak, udah nggak selera, nggak pengen lagi main ono ene gitu, kayak ya udah lebih baik, diem di rumah kayak gitu, dan ya udah kerja kerja kayak gitu ya. Jadi udah nggak ada semangatnya lagi ya. Dan aku lihat di sini memang sebenarnya niat dia itu pengen deh, berhubungan lagi dengan kamu, memiliki hubungan yang serius dengan kamu, berkomitmen, bahkan di sini dia pengen, memperkenalkan kamu dengan keluarganya seperti itu. Ada niatan dia untuk membawa kamu ke keluarganya, atau saat ini ya dia kalau itu tidak bisa ya, dia lihat kamu sudah move on, ya ya dia sekarang lebih memilih untuk, eee, berbahagia bersama keluarga besar, berbahagia dengan keluarga besarnya aja kayak gitu ya, memprioritaskan keluarga besarnya. Kemudian dia mencari keuangan yang banyak seperti ya, mencari cuan, ya intinya lebih memprioritaskan keluarga aja kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini, eee, dia akan mencari seseorang, pengganti kamu yang memiliki sifat yang, apa namanya, sigap gitu ya, bertindak secara cepat, terus dia juga pintar untuk memanfaatkan peluang, kemudian, orangnya berani ya, gagah, dan suka, apa, tantangan seperti itu ya. Kemudian juga dia pengen yang punya pasangan itu yang komunikatif, ambisius, berpikiran maju, terus konsentrasi. Jadi pemikirannya itu fokus gitu ya, seperti itu. Kemudian, kepribadiannya yang kuat, cerdas ya, terus
ucapannya itu lemah lembut gitu ya, dan nyambung dengan dia orang. Terus dia juga pengen punya pasangan yang cerdas ya, yang seperti itu deh. Kemudian pengen memiliki pasangan yang petualang ya, orang yang petualang ya, seperti itu deh. Jadi dia lebih memilih sekarang itu justru pasangan yang lebih berani ya dan cerdas gitu, kemudian komunikatif. Karena dia tahu kekurangan dia di mana agar dia juga bisa berubah secara menyeluruh gitu ya, dan dia sadar gitu apa yang telah uh, dia apa apa yang telah dia lakukan ke kamu itu kebanyakan dari sifat dia yang kekanak-kanakan, seperti itu, sifat dia yang nggak sesuai dengan kamu. Jadi aku rasa apapun yang menurut dia perlu dirubah dari diri dia, ini akan tercapai. Itu ya, kalau dia pengen sifat dia yang berubah ya aku rasa keinginan kuat itu bisa bisa langsung membuat dia berubah. Apapun itu intinya, Night of Swords itu perubahan besar-besaran yang dia inginkan itu pasti akan terjadi ya, dan dia akan lebih memilih pasangan yang lebih lebih kuat, lebih berani dan cerdas macam itu. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.